Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 10. Wajah Sedayu menjadi semakin tunduk. Hampir ia menangis mendengar kata-kata pamannya. Ia kini telah benar-benar kehilangan pegangan. Kakaknya masih belum diketemukan, dan pamannya seolah-olah tak mau lagi melindunginya. Oh, Sedayu mengeluh di dalam hati. Sedayu, berkata pamannya, bagaimanakah kalau kau aku antar saja pulang ke Jati Anom? Agung Sedayu menggeleng. Ia tidak berani tinggal seorang diri di sana, atau ke Banyu Asri, kata pamannya pula. Di Banyu Asri pun keadaannya sama sekali tidak menyenangkan. Orang-orang Jipang yang berpencaran dapat saja menemukannya di Banyu Asri. Alap-alap Jalatunda yang berkeliaran itu, misalnya, sebab alap-alap Jalatunda itu kini sudah terlanjur mengenalnya, tidak seperti dahulu lagi, sebelum ia pernah bertemu dengan alap-alap Jalatunda yang mengerikan itu. Biarlah aku di sini, Paman. Aku berjanji tidak akan keluar dari Pringgitan sebelum malam. Oh, Widura mengeluh. Terlalu, gumamnya. Ia telah benar-benar menjadi jengkel. Dan karena itu, maka mulutnya malahan terbungkam karenanya. Di pendapa Sidanti masih duduk di sudut di atas tikar pembaringannya. Hatinya menyala oleh kemarahan yang memuncak. Tanpa disadarinya, dibelainya senjatanya yang mengerikan. Beberapa orang yang melihatnya menjadi berdebar-debar karenanya, dan tanpa sadar pula, mereka duduk-duduk di samping senjata masing-masing. Tiba-tiba ketika Sidanti itu melihat Widura melangkah keluar, ia berdiri pula. Diletakkannya senjatanya, dan dengan tergesa-gesa ia menyusulnya. Kakang, panggil Sidanti. Widura terkejut, karena itu ia pun segera berhenti. Tampaklah dahi Widura itu berkerut, ketika dilihatnya Sidanti dengan tergesa-gesa pergi mendapatkannya. Bukan saja Widura yang menjadi tegang, namun beberapa orang yang melihatnya pun tanpa sesadar mereka, serentak berdiri tegak di tempat masing-masing. Sidanti pun melihat semuanya itu. Karena itu maka kini dapat diketahuinya, bagaimana sikap orang-orang dalam lingkungannya kepadanya. Meskipun demikian Sidanti sama sekali tidak berkecil hati. Ketika Sidanti sudah berdiri beberapa langkah di hadapannya, Widura bertanya, apakah ada sesuatu yang penting? Ya Kakang, jawab Sidanti. Aku ingin mengatakan sesuatu kepada Kakang Widura tanpa didengar oleh seorang pun. Katakanlah, sahut Widura. Sidanti beragu sebentar, sehingga tiba-tiba wajahnya beredar ke segala sudut halaman dan pendapa rumah Kademangan itu. Kalau kau tidak berteriak-teriak maka mereka tidak akan mendengar, berkata Widura. Sidanti menarik alisnya tinggi-tinggi. Kemudian tampaklah ia tersenyum. Namun senyum itu terasa aneh bagi Widura. Kakang, berkata Sidanti perlahan-lahan sambil melangkah mendekati Widura. Aku ingin mengatakan sesuatu. Tetapi tidak di sini. Berkatalah sekarang, sahut Widura. Sidanti menarik nafas. Sekali lagi ia memandang berkeliling. Di tangga pendapa ia melihat beberapa orang berdiri berjajar-jajar, dan beberapa orang di antaranya duduk dengan gelisah. Di regol pun dilihatnya beberapa orang penjaga dengan tombak di tangan mereka. Baiklah Kakang, berkata Sidanti, aku hanya akan minta izin Kakang untuk menyelesaikan persoalanku dengan Agung Sedayu secara jantan, supaya persoalan ini tidak berlarut-larut dan menjadi semakin dalam menghunjam di dalam dadaku. Widura terkejut mendengar permintaan itu. Ternyata Sidanti sama sekali tidak dapat menekan perasaannya. Karena itu untuk sesaat Widura tidak segera dapat menjawab. Bahkan Sidanti sempat berkata terus, aku bersedia memenuhi syarat apapun yang akan diberikan kepada kami berdua. Tanding tanpa atau dengan saksi, tanpa atau dengan senjata. Wajah Widura tiba-tiba menjadi tegang. Terdengar ia menggeram, kemudian katanya, tidak. Aku tidak memberimu izin. Juga Agung Sedayu tidak akan aku izinkan. Sidanti menjadi kecewa. Namun ia masih berkata terus, Kakang, agaknya kurang bijaksana. Apakah Kakang ingin dendam kami masing-masing membakar dada kami, sehingga kelak apabila terdapat kesempatan, maka kami akan bertempur tanpa pengendalian diri? Kini kami masih cukup sadar, bahwa perkelahian yang akan diadakan ini adalah perkelahian antara kita. Hanya karena persoalan pribadi. Sehingga dengan demikian kita masih dapat membatasi diri kita sendiri untuk tidak menghancurkan laskar kita di hadapan laskar Jipang. Sekali lagi Widura menggeleng, katanya tegas, tidak.
Perkelahian di antara kita sama sekali tak akan menguntungkan. Apalagi bagi Agung Sedayu. Ia adalah kemenakanku. Dan aku tidak mau melihat salah seorang dalam aliran darahku yang berkelahi karena perempuan. Wajah Sidanti tiba-tiba menjadi merah membara. Kemarahannya kini menjalar kembali di dadanya. Kata-kata Widura itu benar-benar suatu tamparan baginya. Dan tiba-tiba pula perasaan yang tersimpan di dadanya itu kini terungkap seluruhnya. Betapa ia memandang Widura tidak lebih daripadanya. Apalagi ia merasa benar-benar bahwa persoalan yang kini dihadapinya sama sekali bukan persoalan kelaskaran, tetapi persoalan pribadi. Karena itu kini Sidanti tidak dapat mengendalikan perasaannya lagi. Meskipun demikian ia masih berkata perlahan-lahan namun penuh dengan tekanan, "Kakang, apakah sebenarnya Kakang sedang melindungi anak itu?" Dada Widura seakan-akan meledak mendengar pertanyaan itu. Ia sadar bahwa Sidanti hanya ingin menghina Agung Sedayu. Namun karena keadaannya memang demikian, maka Widura hampir-hampir tak dapat menjawab pertanyaan itu. Meskipun demikian ia berkata, "Jangan mengigau Sidanti. Kalau suatu ketika terjadi perkelahian di antara kalian, maka kalian berdua akan terpaksa mengalami hukuman." Sidanti tersenyum. Senyum yang benar-benar menyakitkan hati. Katanya, Kakang Widura. Sebagai seorang bawahan aku menghormatimu. Namun sebagai seorang yang mempunyai kebebasan diri dalam persoalanku sendiri aku tidak dapat menerimanya." Sekali lagi dada Widura terguncang. Wajahnya menjadi merah pula karena marah. Meskipun demikian ia masih mencoba untuk menenangkan dirinya. Orang-orang yang melihat percakapan itu dari kejauhan menjadi heran. Mereka melihat wajah-wajah yang tegang. Namun kadang-kadang mereka melihat Sidanti tersenyum-senyum seperti tidak pernah terjadi sesuatu. Karena itu mereka menebak-nebak apakah yang mereka bicarakan. Apakah Sidanti sedang minta maaf kepada Widura? Namun mereka tidak mendengar ketika Widura berkata, "Aku mempunyai kekuasaan di sini Sidanti." Sidanti masih tersenyum. Katanya, Kakang Widura ternyata telah menyalahgunakan kekuasaan itu untuk keuntungan pribadi. Dada Widura benar-benar hampir pecah karenanya. Ia harus mempertahankan kewibawaannya sebagai seorang pemimpin. Maka katanya, "Tanpa kekuasaan pun aku dapat memaksamu Sidanti." Sidanti mengerutkan keningnya. Tiba-tiba ia pun berkata, "Kakang, aku ingin berbicara tanpa seorang pun yang melihat." "Bagus," berkata Widura. Ia benar-benar telah menangkap tantangan itu. Karena itu ia harus menerimanya apabila ia masih ingin dinamai seorang pemimpin. Maka katanya seterusnya, "Nanti malam kita bisa bertemu tanpa seorang pun yang melihat pertemuan itu." Dada Sidanti pun bergetar semakin cepat. Ia sudah menjerumuskan diri ke dalam persoalan yang lebih berat. Namun ia yakin bahwa ia akan dapat mengatasi semua persoalan itu. Maka kemudian Sidanti itu pun mengangguk hormat, lalu pergi meninggalkan Widura yang masih tegak dengan tegangnya. Dilihatnya anak muda yang terlalu yakin akan dirinya itu, berjalan ke pendapa, kemudian naik dengan langkah yang tetap. Widura menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dipandanginya keadaan di sekitarnya. Dilihatnya anak buahnya berdiri berjajar di samping pendapa, sedang di regol halaman dilihatnya beberapa orang yang sedang bertugas tegak dengan tombak di tangan. Apapun yang terjadi, katanya di dalam hati, mereka harus menganggap aku sebagai seorang laki-laki yang berani menghadapi setiap keadaan di bawah kekuasaanku. Kalau aku hindari tantangan Sidanti, mereka akan kehilangan kepercayaan, dan aku akan kehilangan kewibawaan. Tetapi, terdengar pula suara yang lain, "Bagaimanakah kalau aku dapat dikalahkan?" Menang atau kalah bukan soal, jawabnya sendiri, aku harus tetap pada keputusanku, keputusan seorang pimpinan prajurit. Sesaat kemudian Widura itu pun melangkah kembali ke regol halaman. Kemudian kepada para penjaga ia bertanya, "Adalah kalian melihat Ki Demang sudah datang?" "Belum Tuan," jawab salah seorang dari mereka. Malahan Swandaru juga keluar halaman. "Kemana?" "Tak dikatakan kepada kami." Widura menjadi berdebar-debar karenanya. Ia ingin menyampaikan sendiri kabar tentang persoalan antara Swandaru dan Sidanti, untuk kemudian minta maaf kepadanya. Kalau Swandaru sendiri yang mengatakannya, maka Ki Demang akan dapat menjadi salah paham. Apalagi kalau kemudian kawan-kawan Swandaru menjadi marah. Maka akibatnya akan menyulitkannya. Tetapi di samping itu tantangan Sidanti juga menggelisahkannya.
Ia tidak takut menghadapi apapun, namun sebagai seorang pemimpin ia mempunyai tanggung jawab yang luas. Bahkan kemudian Widura itu mengumpat di dalam hatinya. Alangkah bodohnya Agung Sedayu. Ia telah membuat sangkal putung menjadi berantakan setelah ia berhasil menyelamatkannya. Kalau anak itu bukan saja seorang pengecut, maka kepalaku tidak menjadi pecah dibuatnya. Ketika Widura melangkah kembali ke pendapa, terasa seseorang menggamitnya. Orang itu adalah Citragati. Dengan wajah yang bersungguh-sungguh ia berbisik, apakah yang dikatakan si Danti itu Kakang? Widura memandangnya bersungguh-sungguh pula. Namun kemudian ia tersenyum, tidak apa-apa, jawabnya. Citragati menggeleng. Katanya, aku melihat sesuatu yang tidak wajar Kakang. Jangan biarkan kami menebak-nebak, supaya kami tidak semakin muak melihat anak kita Mbak Wedi yang sombong itu. Tenaganya kita perlukan di sini, sahut Widura. Citragati mengangguk-anggukan kepalanya. Dirasakannya, apa yang dikatakan Widura itu benar. Namun apakah dengan demikian anak muda itu wenang untuk berbuat sesuka hatinya? Karena itu ia bertanya, tetapi Kakang, aku melihat tingkah lakunya semakin lama semakin tidak menyenangkan. Aku akan mencoba untuk mengatasinya, jawab Widura, mudah-mudahan Kakang berhasil, gumam Citragati, kalau perlu, Kakang dapat minta bantuan kami. Bukankah itu juga termasuk kewajiban kami? Widura mengerutkan keningnya. Katanya, jangan. Dengan demikian dendam di antara kalian akan semakin menyala. Kewajiban kita masih banyak. Tohpati masih ada di muka hidung kita. Alap-alap Jalatunda dan Pelasa Ireng yang berkeliaran di daerah Pakuan dan Karajan. Mungkin masih banyak lagi orang-orang yang bersembunyi di sana-sini. Suatu ketika mereka akan berhimpun. Dan itu adalah pekerjaan yang berat. Citragati menarik nafas dalam-dalam. Ia kagum kepada anak muda yang bernama Sidanti itu, namun ia membencinya. Meskipun di dalam hatinya ia mengakui, bahwa seorang lawan seorang ia tak akan dapat mengalahkan Sidanti yang hampir dapat mencapai tataran macan kepatihan, namun ia tidak senang melihat anak itu dibiarkan sesuka hatinya. Kakang, tiba-tiba terdengar Citragati berkata pula, kenapa Kakang tidak membiarkan Angger Agung Sedayu sekali-sekali mengajarnya untuk bersopan santun? Kembali dada Widura bergetar. Namun jawabnya, aku benci melihat perkelahian karena perempuan. Oh, Citragati mengangguk-anggukan kepalanya. Ia tidak dapat berkata apapun lagi. Itu adalah persoalan antara paman dan kemenakannya. Karena itu maka ia pun kemudian kembali ke pendapa dan duduk di samping Sonya dan Sendawa. Apa katanya Kakang Gati? Bertanya Sendawa setelah Citragati duduk di sampingnya. Entahlah. Terasa sesuatu dirahasiakan oleh Kakang Widura, jawab Citragati. Sendawa, yang matanya cacat sebelah itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Tangannya masih sibuk menggosok-gosok senjatanya, sebuah kelewang yang besar dan tebal, sesuai dengan bentuk tubuhnya yang tinggi besar. Kemudian mereka tenggelam dalam kesenyapan. Angan-angan mereka masing-masing terbang bersama awan di langit. Sekali-sekali burung elang terbang melingkar-lingkar di udara, mencari mangsanya. Namun induk-induk ayam dengan bulu-bulunya yang tebal, segera menyelimuti anak-anaknya yang ketakutan. Widura pun kemudian kembali ke peringgitan. Dilihatnya Agung Sedayu duduk terpekur. Dan tiba-tiba saja timbullah perasaan jemu melihat anak itu. Namun ia adalah kemenakannya. Dan ia datang untuk keselamatannya. Karena itu, maka yang dapat dilakukan oleh Widura adalah mengumpat-umpat saja di dalam hati. Matahari pun semakin lama semakin condong ke barat. Dan Widura tidak melupakan janjinya. Malam nanti. Dan akhirnya malam itu datang. Ketika peringgitan itu mulai dinyalakan lampu, Widura melihat Demang Sangkal Putung masuk ke dalamnya. Silakan Kakang, sambut Widura. Ki Demang dengan lelahnya duduk di samping Agung Sedayu yang duduk terpekur. Sejengkal ia menggeser diri, dan terdengar ia berkata lirih, marilah Bapak Demang. Silakan, silakan Ger, jawab Demang Sangkal Putung itu. Ah, aku baru saja melihat-lihat apakah sawah kita masih sempat ditanami. Oh, sahut Widura sambil duduk pula, bagaimana keadaannya? Baik, jawab Ki Demang. Aku mencari Ki Demang sejak siang tadi, berkata Widura. Ya. Aku mendengar dari Suandaru. Aku mendengar pula apa yang telah terjadi. Aku menyesal.
Kami harus minta maaf kepada Kakang, berkata Widura. Aku juga. Bukankah Sekarmira itu anakku? Anak itu memang seharusnya mendapat peringatan. Wajah Sedayu menjadi semakin tunduk. Ia sama sekali tidak berani ikut serta dalam pembicaraan itu. Kemudian terdengar Ki Demang meneruskan, dan itu sudah aku lakukan. Mudah-mudahan hal yang tak diharapkan ini tidak terulang kembali. Widura mengangguk-anggukan kepalanya. Untunglah Demang Sangkal Putung itu sudah cukup usianya untuk dapat memandang setiap persoalan dengan tenang. Karena itu, maka keadaan Widura tidak menjadi bertambah parah lagi. Mudah-mudahan, berkata Widura kemudian. Mudah-mudahan aku akan berhasil menguasai anak buahku. Ki Demang tersenyum. Namun kemudian ia berkata, sudahlah, aku ingin bicara masalah lain. Apakah itu? Bertanya Widura. Aku melihat kejemuan di antara anak-anak kita. Bukankah begitu? Widura mengangguk-anggukan kepalanya. Ya, jawabnya. Terasa benar kejemuan itu. Dan karena itu pulalah maka sering terjadi hal-hal yang sama sekali tak diharapkan. Anak-anak itu kadang-kadang membuat hal-hal yang aneh yang kadang-kadang berbahaya. Tepat, sahut Ki Demang. Jangankan anak-anak Adi Widura, anak-anak muda Sangkal Putung yang hidup di antara keluarganya pun menjadi jemu oleh ketegangan ini. Nah, aku ada pendapat kalau Adi menyetujui. Bagaimana? Tanya anak itu. Anak-anak muda Sangkal Putung akan mengadakan perlombaan ketangkasan. Bagus, sahut Widura dengan serta-merta. Ketegangan mereka akan tersalur. Biarlah anak-anakku juga mengadakannya, Ki Demang tersenyum. Nah, kita tinggal membicarakan kapan dan perlombaan apa? Baik Kakang, jawab Widura. Biarlah nanti anak-anak menentukan sendiri. Ki Demang mengangguk-anggukan kepalanya. Rencana itu adalah rencana yang baik sekali baginya. Tidak saja untuk menyalurkan ketegangan yang menghimpit mereka terus-menerus, namun juga untuk memberikan petunjuk-petunjuk bagi anak-anak muda Sangkal Putung untuk lebih maju dalam olah senjata. Dan lebih dari itu, permainan yang demikian akan dapat memberi mereka kegembiraan. Baiklah, berkata Ki Demang itu kemudian, biarlah anak-anak membicarakannya. Kini aku ingin beristirahat. Ki Demang itu pun kemudian berdiri dan berjalan keluar. Widura yang mengantarkannya sampai ke pintu, melihat anak-anaknya sudah berbaring di tempat masing-masing. Tetapi ketika pandangan matanya hinggap di sudut pendapa, tempat Sidanti, hatinya menjadi berdebar-debar. Tempat itu ternyata kosong. Anak itu belum berada di tempatnya, gumamnya. Namun ia tidak berkata sepatah kata pun. Ketika Ki Demang telah turun ke halaman, segera Widura masuk kembali ke peringgitan. Dibenahinya pakaiannya, dikeraskannya ikat pinggangnya dan kemudian disangkutkannya pedangnya di lambungnya. Ia kini sudah benar-benar siap, apapun yang akan terjadi atasnya malam nanti dalam kedudukannya sebagai pimpinan pasukan Pajang di Sangkal Putung. Ia masih akan berusaha menguasai Sidanti seorang diri. Janjinya untuk bertemu Sidanti tanpa diketahui oleh siapapun benar-benar akan dipenuhi. Demikianlah ketika Widura telah siap benar, berkatalah ia kepada Agung Sedayu, kau tinggal di rumah kali ini Sedayu. Aku akan pergi seorang diri. Dada Agung Sedayu berdebar-debar. Justru baru siang tadi terjadi peristiwa yang mengusutkan hatinya. Karena itu ia bertanya, kenapa aku tidak ikut serta paman? Tidak apa-apa. Kau tinggal di rumah, Widura tidak menunggu jawaban Agung Sedayu. Segera ia melangkah keluar. Katanya dalam hati, biarlah anak itu aku tunggu di regol halaman. Demikian Widura meninggalkan peringgitan, demikian hati Agung Sedayu kembali keriput. Tiba-tiba saja terasa dadanya menjadi sesak oleh kecemasan yang menghentak-hentak. Apakah paman sengaja membiarkan Sidanti membunuhku, katanya di dalam hati. Dan tiba-tiba saja timbullah keinginan yang aneh, apabila demikian, biarlah lebih baik aku ikut saja kepada Kiai Gringsing. Namun kembali timbul ragunya, jangan-jangan Kiai Gringsing benar-benar menganggapnya seorang yang sakti. Dengan demikian pada suatu kali ia harus berhadapan pula dengan seorang lawan apapun alasannya. Tiba-tiba Sedayu hampir pingsan ketika didengarnya pintu berderit dan dilihatnya kepala Sidanti terjulur masuk. Tetapi anak muda itu tidak meloncat masuk dan memukulnya. Dengan tersenyum ia bertanya, di manakah Kakang Widura? Orang lawan apapun alasannya. Di luar, jawabnya singkat, tetapi terdengar suaranya bergetar.
Tiba-tiba pandangan mata Sidanti itu menjadi aneh. Ditatapnya tiap sudut ruangan. Dan kembali ia bertanya, Kakang Widura tidak di sini? Sedayu menggeleng, dan dadanya menjadi semakin bergetar. Sidanti masih saja menjulurkan kepalanya sambil tersenyum. Kemudian tiba-tiba saja ia melangkah masuk. Ditatapnya wajah Agung Sedayu dengan nyala dendam di matanya. Kemudian terdengarlah Sidanti berkata, sayang, Kakang Widura tidak mengizinkan kita menyelesaikan masalah kita sendiri. Betapapun dada Sedayu bergetar, namun dengan sekuat tenaga masih dicobanya untuk tidak berkesan di wajahnya. Dengan tergagap ia menjawab, demikianlah. Tetapi bukankah kita bisa menempuh jalan lain, berkata Sidanti pula, kita tidak usah minta izin kepada Kakang Widura. Tetapi Sidanti terkejut ketika tiba-tiba ia mendengar suara Widura di luar pintu, Sidanti, aku menunggumu di sini. Oh, sahut Sidanti, aku sedang mencari Kakang. Marilah Sidanti, biarkan Sedayu di tempatnya. Jangan mencoba melanggar perintahku. Sidanti menarik alisnya. Tampaklah wajahnya menjadi tidak senang. Namun ia tidak menjawab. Dengan tergesa-gesa ia melangkah keluar sambil menggeram, baik Kakang Widura. Tetapi kemarahannya kepada Widura semakin membakar dadanya. Aku akan memenuhi permintaanmu, berkata Widura kemudian. Sidanti tersenyum, terima kasih, sahutnya. Kita pergi sekarang, Widura meneruskan. Aku masih akan melihat gardu-gardu peronda lebih dahulu. Sidanti tidak menjawab. Namun ia melangkah ke sudut pendapa. Dari dinding di atas pembaringannya diraihnya senjatanya yang menyeramkan itu. Kemudian katanya kepada Widura, marilah Kakang. Widura tidak menjawab. Langsung ia melangkah menuruni pendapa, sedang Sidanti berjalan di belakangnya. Di regol halaman Widura berhenti sejenak. Kepada salah seorang penjaga ia berkata, aku akan nganglang Kademangan. Lakukan tugasmu baik-baik. Baik Tuan, jawab penjaga itu. Namun matanya memancarkan keheranannya. Biasanya Widura pergi hampir setiap malam dengan Agung Sedayu, namun kini ia pergi bersama Sidanti. Mereka mencoba meraba-raba apakah sebabnya. Tetapi tak seorang pun di antara mereka yang berani bertanya. Sepeninggal Widura dan Sidanti, perlahan-lahan Hudaya berjalan ke regol itu pula. Gumamnya, aneh. Apa yang aneh Kakang? Bertanya salah seorang penjaga. Aku tidak bisa mengerti, apakah sebenarnya yang memukau Kakang Widura. Anak muda yang sombong itu seakan-akan tak pernah berbuat salah di hadapan Kakang Widura. Kalau aku menjadi Kakang Widura, aku biarkan kemenakannya, Angger Agung Sedayu sekali-sekali menghajarnya. Namun agaknya Angger Sedayulah yang dianggap bermasalah. Lihat, kini anak yang sombong itulah yang dibawanya. Aku pun tak mengerti, sahut Sendawa yang berada di tempat itu pula. Siang tadi aku melihat Sidanti bercakap-cakap di halaman dengan Kakang Widura. Aku tidak tahu, apakah Sidanti itu sedang minta maaf kepada Kakang Widura. Tetapi dengan tidak dibawanya Sedayu kali ini benar-benar mengherankan. Tetapi aku mempunyai beberapa prasangka, semua orang berpaling kepadanya, apakah prasangka itu, bertanya Hudaya, terlalu kabur, jawab Sendawa, tetapi prasangka yang jelek. Semua yang mendengar kata-katanya itu menjadi semakin terpaku. Dan terdengar orang yang bertubuh raksasa itu meneruskan, Kakang Widura agaknya segan juga terhadap Sidanti. Janganlah berkata begitu, sahut salah seorang di antaranya. Bukankah Ki Widura itu telah berkata, menurut Kakang Citragati, bahwa tenaga Sidanti itu sangat diperlukan di sini? Ialah satu-satunya orang di samping Ki Widura, yang setidak-tidaknya dapat menahan arus kemarahan macan kepatihan di antara kita. Sendawa terdiam. Namun di dalam hatinya, ia membenarkan pula pendapat itu. Tetapi sikap Sidanti benar-benar telah memuakkan pula. Sedemikian muaknya sehingga tanpa disengajanya ia bergumam, anak muda itu benar-benar anak setan. Siapa? Bertanya Hudaya. Sidanti, siapa lagi? Kenapa tidak kau tantang saja berkelahi? Bertanya salah seorang sambil tersenyum. Tak ada sebabnya, jawab Sendawa, gampang. Kalau sekali-sekali kau tangkap gadis anak Ki Demang itu, kau pasti akan berkelahi dengan Sidanti. Belum tentu. Aku dapat juga berhadapan dengan Ki Demang atau anaknya yang gemuk bulat itu. Kau bersetuju dulu dengan mereka. Bagus, Sendawa berhenti sebentar, tetapi aku tidak berani berkelahi melawan anak kecil itu.
Yang mendengar pengakuan itu pun tersenyum geli. Sendawa sendiri tersenyum. Namun hatinya mengumpat tak habis-habisnya. Seandainya ia mampu, maka Sidanti pasti sudah dihajarnya. Regol halaman itu kemudian menjadi sepi. Hudaya kemudian melangkah kembali ke pendapa diikuti oleh Sendawa sambil menyeret kelewangnya yang besar dan tebal seperti tubuhnya. Hampir semua orang telah tertidur. Citragati tidur dengan gelisahnya. Sedang Patra dengan nyenyaknya mendengkur di samping Sonya. Widura dan Sidanti masih berjalan menyusur jalan-jalan desa, singgah dari satu gardu kemudian gardu yang lain seperti setiap malam dilakukan oleh Widura. Namun kali ini nampaknya ia sangat tergesa-gesa. Beberapa orang pun menjadi heran, hampir tidak pernah mereka melihat Sidanti meronda bersama Widura. Tetapi seperti orang-orang di regol halaman, mereka pun tidak bertanya pula. Di gardu anak-anak muda Sangkal Putung Swandaru berdiri bertolak pinggang sambil menguap di muka pintu. Tetapi cepat-cepat mulutnya terkatup ketika ia melihat Widura datang ke gardu itu bersama-sama Sidanti. Tetapi Swandaru pun tidak bertanya sesuatu. Hanya matanya sajalah yang memancarkan dendam yang tersimpan di hatinya terhadap anak muda yang perkasa, murid Kiai Tambak Wedi yang namanya menakutkan segenap daerah-daerah di sekitar Gunung Merapi. Baru setelah semuanya itu selesai, berkatalah Widura, aku sudah selesai dengan pekerjaanku Sidanti, sekarang kau mendapat giliran. Mendengar kata-kata Widura itu, Sidanti pun menjadi berdebar-debar pula. Meskipun demikian ia menyimpan juga kegembiraan di dalam dadanya. Jawabnya, baik Kakang. Kemana kita akan pergi? Terserah kepadamu, jawab Widura. Kita pergi ke Tegal, ajak Sidanti. Widura tidak menjawab. Tetapi ketika mereka sampai di simpang 3 di luar desa induk Sangkal Putung, Widura membelok ke kanan, ke Tegal. Sidanti yang berjalan di sampingnya, mencoba untuk menenangkan dirinya. Meskipun gurunya sendiri telah memberitahukannya, bahwa Widura tidak lebih daripadanya, namun wibawa orang itu telah menjadikannya gelisah. Beberapa saat mereka pun sampai ke pategalan yang luas. Di antara tanaman-tanaman buah-buahan, terdapatlah beberapa bagian tanah yang kosong. Meskipun Widura tidak bertanya sesuatu, namun timbullah dugaan dalam hati, bahwa di daerah sekitar inilah Sidanti mendapat tempaan dari gurunya. Bahkan mungkin kali ini pun gurunya ada di sekitar tempat ini. Meskipun demikian Widura sama sekali tidak gentar. Sebagai seorang pemimpin ia akan tetap pada pendiriannya. Apapun yang akan dihadapi. Di bawah sebatang pohon jambu mete yang besar Sidanti berhenti. Katanya, kita berhenti di sini Kakang. Widura pun berhenti pula. Ditebarkannya pandangan matanya berkeliling. Dalam keremangan malam, yang dilihatnya hanyalah batang-batang pohon buah-buahan yang tegak di sekitarnya. Batang-batang yang seakan-akan berwarna hitam kelam. Kemudian dengan suara yang berat Widura berkata, nah, apakah yang akan kau lakukan Sidanti? Dada Sidanti berdesir mendengar pertanyaan itu. Bagaimanapun juga Widura memiliki cukup pengaruh atas dirinya. Namun dengan sekuat tenaga ia berusaha melepaskan diri dari pengaruh itu. Maka jawabnya, aku ingin minta izin itu Kakang. Izin untuk berkelahi dengan Sedayu? Ya. Sudah aku jawab. Sidanti menarik nafas. Jawabnya, Kakang tidak berhak melarang. Sidanti, berkata Widura. Sebagai seorang yang lebih tua maka segera ia pun tahu maksud Sidanti yang sebenarnya. Karena itu ia meneruskan, kau tidak usah melingkar-lingkar. Katakan bahwa kau tidak puas dengan keputusan itu. Namun jangan mimpi aku akan merubah keputusan itu. Nah, sahut Sidanti, sekarang aku tahu bahwa Sedayu sebenarnya sama sekali bukan seorang pahlawan. Bukan seorang jantan. Apabila demikian, ia pasti sudah berbuat sesuatu. Tetapi ia lebih senang bersembunyi di balik punggung Kakang Widura. Bukankah demikian? Widura memandang wajah Sidanti dengan sinar mata yang menyala. Jawabnya, terserah atas penilaianmu Sidanti. Apakah bukan sebenarnya demikian? Widura tidak menjawab. Tetapi ia masih menatap wajah Sidanti dengan tajamnya. Sehingga kemudian terdengar Sidanti mengulangi, bukankah sebenarnya demikian? Widura masih tetap berdiam diri. Dan pandangannya pun masih tetap menghunjam ke dalam biji mata Sidanti. Dengan demikian Sidanti menjadi semakin gelisah. Untuk menutupi kegelisahannya tiba-tiba saja ia berkata lantang, Kakang Widura,
Kalau tak kau izinkan Sedayu bertempur, siapakah yang akan mewakilinya? Widura sudah menyangka bahwa akhirnya Sidanti akan sampai pada saatnya menantangnya berkelahi. Widura pun sadar bahwa Sidanti merasa bahwa ia tidak akan dapat dikalahkannya. Karena itu maka terdengar Widura menjawab, "Sidanti, katakan sajalah apa yang tersimpan di dalam dadamu. Kau tidak puas dengan keputusanku. Sedang kau merasa sebagai orang yang tak terkalahkan di Sangkal Putung. Sekarang kau sedang mencoba memaksakan kehendakmu. Nah, dengarlah. Aku tetap pada pendirianku." Widura berhenti sejenak kemudian terdengar ia meneruskan, "Tetapi, itu bukan satu-satunya alasan yang ada di dalam hatimu. Kau juga ingin mengatakan kepadaku bahwa kau tak akan dapat aku kalahkan, sehingga setiap persoalan aku harus mengingat kepentinganmu. Bahkan tersimpan pula di dalam otakmu, keinginan untuk memegang pimpinan, setidak-tidaknya apabila aku berhalangan." "Bohong," potong Sidanti tiba-tiba. Tetapi ia terdiam pula ketika Widura bertanya, "Apakah aku salah duga?" Sidanti menjadi seakan-akan terbungkam. Kegelisahannya kini benar-benar sangat mengganggunya. Meskipun kemarahannya telah memuncak namun ia masih berdiri terpaku tanpa sepatah kata pun yang dapat diucapkannya. Sehingga ia terkejut ketika Widura mendesaknya, "Jawab." Ya, kata itu meloncat begitu saja dari mulutnya. Namun sesaat kemudian barulah ia menyadari keadaannya. Menyadari jawaban yang sudah terlanjur meloncat dari mulutnya. Karena itu Sidanti sudah tidak akan menelannya kembali. Apalagi ketika ia mendengar Widura berkata, "Bagus. Kau memiliki kejujuran juga. Namun kau seharusnya sudah memperhitungkan jawabannya. Aku tidak dapat dipaksa oleh siapapun juga. Juga olehmu. Nah, sekarang apa katamu?" Kembali Sidanti terdiam untuk sesaat. Namun kemudian dipaksanya juga dirinya untuk mengambil sikap. Karena itu maka tiba-tiba ditengadahkannya dadanya sambil berkata, "Kakang Widura, kau harus merubah pendirianmu itu. Aku bukan anak-anak lagi. Tak ada orang lain yang dapat berbuat seperti yang aku lakukan. Nah, siapakah yang sudah menahan kemarahan macan kepatihan? Apakah yang kira-kira terjadi seandainya tidak ada Sidanti? Aku akui kau berjasa kepada Sangkal Putung khususnya. Namun aku tidak dapat membenarkan kau berbuat sekehendakmu. Betapapun besarnya jasamu, namun kau adalah satu di antara kita yang telah menjalin diri dalam kehidupan bersama untuk kepentingan bersama." Tiba-tiba mata Sidanti itu pun menjadi liar. Kemarahannya kini benar-benar telah membakar dadanya. Katanya, "Aku akan memaksakan kehendakku." "Aku sudah menyangka," jawab Widura. "Dan aku sudah siap." Tetapi Sidanti masih saja berdiri di tempatnya. Hanya bola matanya sajalah yang seakan-akan meloncat dari kelopaknya. Widura yang sudah siap itu pun menunggu apa saja yang akan dilakukan oleh anak muda yang sombong itu. Bahkan Widura masih juga berkata, "Kalau aku memberimu kesempatan kali ini Sidanti, maka kesempatan yang serupa akan berulang dan berulang kembali. Sekali aku membiarkan perintahku dilanggar maka pelanggaran itu pun akan selalu terjadi." Sidanti benar-benar telah dibakar oleh kemarahannya. Namun ia masih berdiri saja, seolah-olah sebuah tonggak yang mati. Sehingga dengan demikian tegal itu pun menjadi sepi. Kesepian yang tegang. Sesaat kemudian, kesepian itu dipecahkan oleh bunyi belalang di atas dahan-dahan kayu. Dalam kesepian, terdengar suara belalang itu demikian kerasnya sehingga Widura menjadi terkejut karena suara itu, namun Widura terkejut, karena kedewasaannya berpikir sebagai seorang prajurit. Demikian telinganya mendengar bunyi belalang itu, demikian Widura menjadi pasti, Ki Tambak Wedi ada di sekitar tempat itu. Demikian suara belalang itu berhenti, terdengar Sidanti berkata, "Apakah Kakang Widura tetap pada pendirianmu?" Widura tidak menjawab, tetapi ia mengangguk. "Bagus," berkata Sidanti lantang, "kita lihat, apakah Sidanti tidak berhak menyamai Kakang Widura di Sangkal Putung." "Hak itu hanya dapat kau terima dari Panglima Tamtama Pajang, Ki Gede Pemanahan," sahut Widura. "Omong kosong," bentak Sidanti sekali lagi. Widura membiarkan anak itu membentak-bentak. Tetapi dalam pada itu kegelisahan Sidanti pun tidak juga berkurang. Maka kemudian ia berkata, "Sekarang bersiaplah Kakang, aku akan memaksakan kehendakku dengan nilai-nilai seorang jantan." "Silakan. Meskipun penilaianmu atas kejantanan terlalu kerdil," sahut Widura. Sidanti sudah tidak dapat berbicara apa-apa lagi.
Dengan gemetar ia berjalan ke sebatang pohon perdu, menyangkutkan senjatanya, untuk kemudian dengan gemetar pula ia putar tubuhnya menghadapi Widura tanpa senjata di tangan. Widura heran melihat kelakuan Sidanti. Namun kedewasaannya segera menolongnya untuk memecahkan teka-teki itu. Sidanti adalah seorang pelaku. Di belakangnya berdiri Ki Tambakwedi. Apa yang dilakukan oleh Sidanti itu, agaknya telah diatur oleh gurunya. Dan kali ini gurunya memerintahkannya untuk berkelahi tanpa senjata. Widura kemudian melepaskan ikat pinggangnya. Dengan demikian pedangnya pun terlepas pula. Seperti Sidanti, Widura pun menyangkutkan pedangnya pula di dahan perdu. Kini mereka berdua telah tegak berhadap-hadapan tanpa senjata. Sidanti agaknya sudah tidak dapat bersabar lagi. Dengan serta-merta ia berkata, "Aku akan mulai Kakang." Sebelum Widura menjawab, Sidanti telah meloncat dengan garangnya. Kedua tangannya terjulur lurus ke depan mengarah satu ke leher Widura dengan ibu jarinya, sedang yang lain menghantam dada dengan keempat ujung-ujung jarinya. Namun Widura tidak sedang tidur. Karena itu, dengan tangkasnya ia berputar setengah lingkaran sambil merendahkan dirinya. Sehingga serangan Sidanti itu terbang beberapa jengkal dari tubuhnya. Bahkan demikian serangan Sidanti itu lewat, segera Widura membalasnya dengan sebuah serangan pula. Sebuah serangan mendatar pada lambung Sidanti. Tetapi Sidanti itu benar-benar tangkas. Meskipun tubuhnya masih melambung karena tekanan serangannya, ia berhasil menggeliat dan menghindari serangan Widura. Widura menggeram. Katanya dalam hati, murid Kiai Tambakwedi ini benar-benar lincah. Sebenarnya lah Sidanti dapat bergerak selincah burung walet yang menari-nari di udara pada senja hari di atas pantai. Geraknya cepat dan cekatan. Sekali-sekali ia mampu menyambar seperti burung elang, namun kadang-kadang ia menukik seperti merpati jantan. Tetapi Widura sendiri mirip seekor burung Raja Wali yang tangguh. Dengan kedua tangannya yang kokoh kuat, sekuat sayap-sayap Raja Wali, ia selalu berhasil melindungi tubuhnya dari sergapan yang tiba-tiba. Bahkan sepasang kakinya itu pun sangat mendebarkan jantung. Dengan putaran-putaran yang berbahaya kaki Widura itu merupakan sebuah perlawanan tersendiri di samping gerak tangannya yang cepat cekatan. Sehingga Widura itu seakan-akan memiliki sepasang otak yang masing-masing dapat mengatur kaki dan tangan dalam gerak pasangan yang tersendiri. Demikianlah perkelahian itu menjadi semakin lama semakin seru. Sidanti yang lincah menjadi semakin lincah, dan Widura yang kokoh itu pun menjadi semakin tangguh. Kini mereka seakan-akan telah luluh dalam satu lingkaran yang berputar-putar. Bayangan mereka melontar-lontar seakan-akan tak terkendali lagi. Saling menyerang dan saling melibat dalam gerakan-gerakan yang aneh dan membingungkan. Tetapi Sidanti dan Widura tidak menjadi bingung karenanya. Mereka memiliki daya pengamatan yang cukup kuat. Meskipun tangan Sidanti yang cepat itu bisa berubah menjadi berpasang-pasang dan menyerang dari segenap penjuru, namun kaki Widura itu pun seolah-olah menjadi berpuluh-puluh jumlahnya, melontar-lontarkan tubuhnya dari satu titik ke titik yang lain. Sekali-sekali terjadi benturan antara keduanya. Namun ternyata bahwa kekuatan mereka pun berimbang. Sekali-sekali Widura terdorong surut, namun kali yang lain Sidanti terlempar beberapa langkah. Kalau mereka dalam kesiagaan yang sama, maka setiap benturan akan memaksa keduanya surut beberapa langkah mundur. Ketika peluh telah membasahi tubuh-tubuh mereka, maka perkelahian itu pun menjadi bertambah sengit. Sekali-sekali Sidanti harus merasakan betapa wajahnya menjadi panas oleh sengatan tangan Widura yang berat dan mantap. Sekali ia terdorong surut, dan sebelum ia berhasil memperbaiki keseimbangannya, tangan Widura telah menyusulnya. Kembali wajah Sidanti terangkat. Namun ketika sekali lagi tangan Widura menyambar wajah itu, Sidanti berhasil mengelakkannya. Kali ini, Widura sendiri terseret oleh tenaga tangannya sehingga hampir-hampir saja ia tidak mampu melepaskan diri dari serangan Sidanti yang tiba-tiba. Untunglah kemampuan Widura cukup tinggi, sehingga ketika sebuah pukulan mengarah ke pelipisnya, Widura sempat merendahkan dirinya. Tetapi ternyata Sidanti pun cukup lincah. Ketika disadarinya bahwa serangan tak menyentuh tubuh Widura, cepat-cepat ia menggerakkan kakinya langsung menyerang dada. Widura yang sedang merendahkan dirinya itu terkejut. Ia tidak sempat mengelak, yang dapat dilakukannya adalah memukul kaki Sidanti dengan kedua sisi telapak tangannya. Benturan kekuatan itu pun telah mendorong mereka masing-masing beberapa langkah surut. Dan sesaat kemudian mereka telah berloncatan kembali, saling menyerang dan saling bertahan.
Sidanti yang lebih muda dari lawannya memiliki nafsu dan tenaga yang lebih baik dari lawannya, namun Widura memiliki ketenangan dan pengalaman melampaui Sidanti. Karena itu, maka dengan pengalamannya itu, Widura selalu dapat menempatkan dirinya, sehingga meskipun Sidanti lebih banyak menyerangnya, namun keadaan Widura tidak mencemaskan. Yang menjadi cemas kemudian adalah Sidanti. Menurut gurunya, Widura itu pasti akan dapat dikalahkan setelah ia mendapat tempaan yang khusus untuk kepentingan itu. Namun ternyata setelah ia berkelahi beberapa lama, Widura itu masih dapat melawannya dengan baik, sebaik pada saat mereka baru mulai. Meskipun Sidanti yakin bahwa Widura itu pun tak akan dapat memenangkan perkelahian itu, tetapi ia menjadi gelisah apabila ia tak pula dapat menang daripadanya. Bahkan Widura sendiri kadang-kadang menjadi kagum pada geraknya sendiri. Tiba-tiba saja ia berhasil melepaskan serangan yang seolah-olah dengan sendirinya meluncur dari kedua tangan dan kaki-kakinya. Sebagai seorang yang cukup mempunyai pengalaman dalam pertempuran bersama dan seorang-seorang, maka Widura merasakan bahwa ada sisipan ilmu pada ilmunya yang telah dimilikinya dari kakak iparnya, Kisadewa. Namun ilmu itu terasa sama sekali tidak mengganggunya, bahkan terasa keserasian dan nafas yang sama pula dengan ilmunya. Tiba-tiba teringatlah ia kepada seorang aneh yang selalu datang melihat latihan-latihan Agung Sedayu di Gunung Go. Orang yang memakai ciri kain geringsing dan juga menamakan dirinya Kiai Geringsing. Gumam Widura dalam hati. Agaknya ilmu orang aneh itu pun telah menyusup masuk ke dalam perbendaharaan ilmu yang telah aku miliki. Dan ternyata sikapnya yang aneh-aneh itu menolong aku pula kali ini. Dan teringatlah oleh Widura kata-katanya orang bertopeng itu, Sidanti pun selalu melatih diri bersama gurunya. Tangkapannya atas kata-kata itu ternyata benar. Pada suatu saat ia harus bertempur melawan anak muda yang sombong itu. Dan hal itu kini telah terjadi. Demikianlah dengan nafsu yang bergejolak di dalam dadanya, Sidanti berusaha untuk dapat mengalahkan Widura, dan memaksakan kehendak-kehendaknya atas pimpinannya itu. Tidak saja dalam persoalannya dengan Agung Sedayu, tetapi jauh dari itu. Ia ingin memaksakan kehendaknya dalam setiap persoalan. Tetapi ternyata bahwa ia tidak segera dapat menundukkan Widura. Betapapun ia telah berjuang. Diperasnya segenap kemampuan yang telah diterimanya dari gurunya, namun Widura itu masih saja dengan gigihnya melakukan perlawanan. Tetapi, baik Sidanti sendiri maupun Ki Tambak Wedi, sama sekali tidak mengetahuinya, bahwa hampir setiap malam, seperti juga Sidanti yang mendapat tempaan terus-menerus, Widura pun selalu berkelahi melawan orang aneh yang menamakan dirinya Kiai Geringsing. Bahkan orang aneh itu berkelahi tidak saja dengan tangan dan kakinya, tetapi dengan mulutnya juga. Orang itu ternyata sempat melihat kekurangan Widura dan bahkan kesalahan-kesalahan kecil sekalipun. Perkelahian yang sengit itu masih berlangsung lama. Mereka sudah hampir menumpahkan segenap tenaga mereka. Karena itu maka tenaga masing-masing semakin lama menjadi semakin susut. Bintang-bintang di langit telah melampaui pertengahannya. Karena itulah maka Sidanti menjadi semakin gelisah karenanya. Kalau ia gagal mengalahkan Widura, maka nasibnya bukan menjadi bertambah baik, tetapi Widura pasti akan semakin bersikap keras kepadanya. Tiba-tiba Sidanti dan Widura kembali mendengar suara belalang. Seperti suara yang semula mereka dengar. Karena itu Widura pun menjadi semakin berwaspada. Ia yakin bahwa suara itu adalah suatu aba-aba yang harus dilakukan oleh Sidanti. Ternyata dugaan Widura itu pun benar. Demikian Sidanti mendengar suara belalang itu, tiba-tiba saja ia meloncat surut. Kemudian sambil berdiri tegak di atas kedua kakinya yang kokoh, ia berkata lantang, "Kakang, perkelahian kita tidak akan ada akhirnya." Widura tidak segera menyerangnya. Ia pun kemudian berdiri beberapa langkah dari Sidanti, katanya, "Apakah yang kau inginkan kemudian? Bukankah kita membawa senjata masing-masing?" Widura menarik nafas dalam-dalam, ditatapnya wajah anak muda itu dengan seksama. Namun dalam malam yang kelam itu tak dilihatnya kesan apapun pada wajah itu, selain kesan kemarahan yang membakar jantung Sidanti. Dalam pada itu terdengar Widura berkata, "Apakah kau menyadari perkataanmu itu Sidanti?" "Tentu," jawab Sidanti, "bukankah maksud Kakang Widura mengatakan, bahwa dengan senjata-senjata itu, dada kita masing-masing akan mungkin terbelah karenanya?" "Ya. Aku menyadari kemungkinan itu. Namun bukan maksudku membunuh Kakang Widura.
Kalau Kakang bersedia memenuhi setiap permintaanku, baik dalam hubunganku dengan Sedayu, maupun kedudukanku di Sangkal Putung dan seterusnya sebagai prajurit Pajang, maka aku tak akan menyentuh senjataku dalam perkelahian ini. Sekali lagi Widura menarik nafas dalam-dalam. Yang terloncat dari mulutnya adalah, Sidanti, aku telah siap mempertahankan keputusanku. Bagus, teriak Sidanti sambil meloncat meraih pusakanya. Sesaat Widura masih tegak di tempatnya. Tetapi ketika ia melihat Sidanti telah menggenggam senjatanya, maka perlahan-lahan Widura itu pun berjalan mengambil senjatanya. Pedang yang tidak begitu tajam, namun ujungnya runcing melampaui ujung jarum. Kita akan bertempur sebagai laki-laki, Kakang, berkata Sidanti. Tentu, sahut Widura. Kita tidak ingin saling membunuh, namun siapa yang mula-mula mengalirkan darah dari lukanya, ialah yang kalah. Bagus, sahut Widura. Yang kalah harus tunduk pada setiap keputusan dari yang menang. Tiba-tiba Widura menggeleng, tidak, katanya segera. Kekalahan kita masing-masing di sini tidak mempengaruhi kedudukan kita. Akulah pimpinan Laskar Pajang di Sangkal Putung. Dada Sidanti serasa menggelegar karenanya. Tiba-tiba ia berteriak, lalu apakah gunanya kita bertempur di sini? Aku tidak tahu. Aku hanya memenuhi permintaanmu. Sebab bagaimanapun, kau tidak akan dapat mempersoalkan atas Sangkal Putung dan kekuasaan yang ada di tanganku. Aku akan mengambil keputusan menurut keyakinanku, menurut kebenaran yang aku yakini. Tidak dapat seorang pun yang akan mempengaruhi keputusan itu. Gila. Apakah kau sangka aku tidak dapat membunuhmu Kakang? Teriak Sidanti pula. Kalau aku mati, maka aku akan mati sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Bukan sebagai kelinci yang sedang melarikan diri dari terkaman anjing hutan. Tubuh Sidanti tiba-tiba bergetar karena kemarahannya. Matanya yang bulat itu sesaat menjadi redup. Kemudian ditariknya keningnya ke sisi, namun kemudian meledaklah kata-katanya, apakah kau ingin kita bertempur sampai mati? Tidak, sahut Widura. Aku tidak mempunyai keinginan untuk berkelahi dengan kekuatan dalam lingkunganku sendiri. Apalagi sampai mati. Tetapi aku juga tidak ingin melihat kewibawaanku dikurangi. Sebab aku bertanggung jawab kepada Panglima Tamtama di Pajang. Tidak kepadamu dan tidak kepada Agung Sedayu. Sedang Panglima di Pajang itu menyalurkan perintah Adipati Pajang yang sedang menegakkan kewibawaan Demak. Nah, kewibawaanku adalah sebagian dari kewibawaan Adipati Pajang itu. Persetan, potong Sidanti hampir hangus dibakar kemarahannya, bersiaplah. Bersambung ke bab 11.